Perkenalkan, nama saya Suwoto Gunadi, Kepala Desa Plosoharjo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Kami sebagai Kepala Desa perlu kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Kepala Desa, kenapa saya menjadi Kepala Desa dan kemudian di ujung kepemerintahan ini seperti apa. Saya akan ceritakan panjang dari sejak kami menjadi Kepala Desa. Pemerintah Desa Plosoharjo terus menunjukkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, hingga pengembangan sektor pendidikan dan ekonomi masyarakat. Kepala Desa Plosoharjo, Suwoto, memaparkan kepada tim media Gemadika bahwa pembangunan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 merupakan bentuk upaya maksimal pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Saya tahun 1995 Januari tanggal 20 saya dilantik sebagai Kepala Desa Plosoharjo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan, untuk yang pertama kali, di mana pada saat itu kami masih bujang, usia 25 tahun lebih dikit, di mana pada awalnya kami sebagai 10 bersaudara, saya itu 10 saudara, banyak di tempat di mana-mana. Kemudian atas situasi di desa pada saat 94 itu Desa Plosoharjo ini salah satu dari 2 desa yang terkenal dengan Inpres Desa Tertinggal atau IDT. Kemudian pada saat itu kemudian Pak Lurahnya meninggal dan itulah kemudian kami dipanggil, yang saya sudah beraktivitas di Jakarta kemudian suruh pulang untuk menjadi Kepala Desa, dan alhamdulillah proses pilkades itu kami direstui oleh masyarakat dan kemudian menjadi Kepala Desa sejak 20 Januari 1995. Di awal pertama kami jadi Kepala Desa itu masih banyak kekurangan, namanya juga Desa IDT. Di desa kami itu kurang air, jalannya jelek, tandus, dan kami tidak produktif, tidak bagus, makanya IDT. Dan kemudian berjalannya waktu dengan pengetahuan yang saya peroleh sejak saya menjadi mahasiswa dan organisasi yang kami pimpin, makanya saya pengalaman itu saya terapkan di masyarakat. Sebelum ada reformasi saya sudah mereformasi di desa ini, karena dulu 95 belum reformasi, dan kemudian banyak program yang kita lakukan. Dulu belum ada banyak, kita hanya mengandalkan, desa itu hanya mengandalkan PAD dari lelangan saja, lelangan kecil, dan kemudian memang sangat sulit untuk membangun, tetapi kita bangun dengan masyarakat. Bersama dengan masyarakat kami mampu menciptakan sebuah harmoni yang baik, di mana tidak ada kalimat dana itu dari desa untuk memperbaiki desanya, tetapi bersama-sama dengan masyarakat kita mampu menciptakan harmoni, di mana kalau desa mampu kita bantu dari desa, kalau tidak mampu masyarakat itu organisasi organ maka dibangun oleh swadaya. Dari situ perlahan-lahan kemudian kami berjalan dengan baik, masyarakat bisa menerima kehadiran kami, dan kemudian bersama-sama dengan masyarakat itulah kunci dari indahnya memimpin warga di desa, antara pemimpin dan masyarakat, antara masyarakat dan kita bersama-sama. Lahirlah kemudian berbagai program-program yang kalau secara fisik kita sudah bisa lihat sajikan dari 95 sampai 2003 periode pertama, kemudian 2003 sampai 2013 itu periode 1 dan periode 2, 18 tahun kami mau menciptakan harmoni di desa ini, sehingga rukun, guyup, dan kemudian pembangunan meskipun di periode 1 dan 2 itu terbatas, maka tetapi menciptakan harmoni yang baik. Pembangunan infrastruktur tahun 2025. Beberapa pembangunan yang telah terlaksana sepanjang tahun 2025 di berbagai dusun antara lain: 1. Pembangunan talut jalan Dusun Katelan RW 03, sumber anggaran dana desa Rp75 juta. 2. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Plosoharjo RW 02, sumber anggaran dana desa Rp125 juta. 2. Pembangunan gedung PKD sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat desa, sumber anggaran dana desa Rp175 juta.
4. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Pengoten RW 12. Sumber anggaran dana desa 100 juta rupiah. 5. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Bandil RW 10. Sumber anggaran dana desa 200 juta rupiah. 6. Pembangunan jembatan Dusun Bandil. Sumber anggaran dana desa 50 juta rupiah. 7. Pembangunan MCK Patih Wonosalam. Sumber anggaran dana desa 15.348.000 rupiah. 8. Pembangunan talut Jalan Dusun Kleben RW 05. Sumber anggaran dana desa 100 juta rupiah. Kekurangan yang tadinya belum ada undang-undang desa menjadi ada undang-undang desa, di mana undang-undang desa ini membawa namanya dana desa, di mana dana desa mampu membangun, menyulap desa luar biasa. Jadi sekali lagi dana desa mampu menyulap desa menjadi berkembang yang luar biasa. Kalaupun kemudian ada yang mengatakan itu nggak ada gunanya, berarti dia tidak bisa melaksanakan dana desa dengan baik. Maka kemudian di Desa Plosoharjo kita bisa saksikan banyak masalah, banyak kita selesaikan bangunan. Ada jalan yang sekarang 4 meter, lebar 4 meter, tebal 15, dan jalan lingkar hampir sekitar 5 kilo ini selesai. Dan insya Allah di akhir tahun penjabatan saya akan selesai. Nah, disitulah sebenarnya yang mampu kita ciptakan untuk pembangunan ke depan. Sektor pendidikan. Plosoharjo juga terus mendorong peningkatan pendidikan masyarakat melalui Yayasan Mbah Kliwon yang menaungi 3 lembaga pendidikan, Madrasah Aliyah MA, Madrasah Ibtidaiyah MI, Raudatul Atfal RA. Yayasan ini menjadi pusat pendidikan agama dan umum bagi anak-anak dan remaja di desa. Tidak hanya fisik pendidikan, kami punya yayasan dan kemudian mendirikan RA, MI, MA. Di situ mampu memecahkan dari segi pendidikan. Kita perlu lihat bahwa di pendidikan kami sangat maju sekarang, mulai ada RA, MI, MA di desa ini sehingga memacu masyarakat berpendidikan dengan baik. Nah, itulah beberapa hal yang sudah kami ciptakan. Sektor keagamaan. Aktivitas keagamaan di Desa Plosoharjo juga berkembang pesat dengan keberadaan sejumlah masjid di Dusun Bandil, Dusun Plosoharjo, Dusun Kleben. Masjid-masjid tersebut menjadi pusat kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan masyarakat. Rukun guyup bersama-sama dengan masyarakat menyelesaikan apa yang menjadi PR kita. Tidak pernah ada mengatakan bahwa desa nggak berpartisipasi atau masyarakat itu cuma menerima dari desa. Enggak, luar biasa mana masyarakat kita itu. Kalau saya membantu, saya ngecor 100 meter, masyarakat 100 meter, dan itu membuat kita bersinergi dengan baik. Akan tetapi memang banyak lah, kalau kendala itu pasti ada, dimana bagaimana kita berkomunikasi. Tetapi saya yakin dengan komunikasi yang baik, kendala apapun itu bisa kita selesaikan dengan baik. Itulah kunci dari apa yang bisa kita lakukan. Sektor kesehatan. Pemerintah desa juga menjalankan program kesehatan masyarakat melalui gerakan Pratenga, yaitu pemeriksaan kesehatan bagi seluruh warga usia 15 tahun ke atas. Layanan pemeriksaan meliputi tensi darah, gula darah, asam urat, prediksi kolesterol, deteksi dini penyakit, ATM, AIDS, TBC, malaria. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit. Sektor peternakan dan pertanian. Di bidang ekonomi produktif, desa turut mengembangkan peternakan kambing, budidaya ikan lele. Sementara di sektor pertanian, dilakukan pengembangan tanaman melon, aneka palawija. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan warga. Kepala Desa Suwoto menyampaikan apresiasi kepada Gemadika.com yang telah aktif meliput pembangunan desa. Terima kasih kepada tim media Gemadika yang selalu hadir dan ikut berpartisipasi aktif dalam publikasi kegiatan desa, ungkapnya. Dengan berbagai capaian tersebut, Desa Plosoharjo terus bergerak menuju desa mandiri dan berdaya melalui pembangunan berkelanjutan. Kemudian dari apa yang sudah tercapai dari segi pembangunan fisik, dari segi agama, dari segi
pendidikan dan sosial budaya dan yang lainnya, ini saya berharap ke depan, karena saya sudah hampir 26 tahun jadi kepala desa dari 95 sampai 2013 dan kemudian periode berikutnya 19 sampai 2027 ini, yang kurang lebih nanti kalau berakhir sekitar 26 tahun, ini saya berharap bangunan fisik maupun bangunan komunikasi antara masyarakat dengan pemimpin yang sudah tercipta dengan baik di Pulau Suharjo ini mampu dilanjutkan oleh kepala desa berikutnya. Sehebat apapun orang itu pasti akan lewat dan kemudian akan disambung dengan generasi berikutnya. Semoga generasi yang akan datang, yang meneruskan perjuangan-perjuangan kami ini seide, sejalan, bahkan harus lebih hebat dari apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Kuncinya sekali lagi kepada penerus perjuangan pembangunan di Desa Pulau Suharjo itu, hargai orang, berdiskusi, dan bersama-sama dengan masyarakat, kita putuskan bersama, kita lakukan bersama, kemudian kita ciptakan suasana yang harmonis. Semoga ke depan di Pulau Suharjo semakin maju, apalagi sekarang sedang dibangun gerai Koperasi Desa Merah Putih. Dengan harapan dengan gerai Merah Putih ini, ekonomi khususnya di Desa Pulau Suharjo ini makin maju karena adanya Koperasi Desa Merah Putih. Saya pikir itu dari kami, semoga apa yang kami perbuat bisa kami nikmati oleh masyarakat dan diteruskan oleh pejuang berikutnya. Dan sekali lagi atas nama pribadi, saya mohon dimaafkan apabila selama memimpin desa itu banyak kekurangan. Dan saya yakin kekurangan itu pasti ada, kesalahan itu pasti ada. Mohon dimaafkan untuk seluruh warga Desa Pulau Suharjo. Semoga kita bisa berjuang, dan meskipun saya tidak menjadi kepala desa, saya adalah salah satu dari warga. Semoga bisa bersinergis untuk membangun desa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.